Oke, selamat pagi buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini teman kita akan coba untuk melihat bagaimana kondisi market dari Shiba Inu dan Turbo ya. Jadi kemarin ada request juga itu dari teman-teman semua mengenai Shiba Inu dan Turbo ya. Kalau kemarin juga ada yang request PP. Nah, PP baru gue bahas 4 hari yang lalu ya. Jadi mungkin next saja. Nah, kali ini kita akan untuk fokusin untuk melihat bagaimana sih kondisi dari market Shiba Inu dan Turbo temen ya, karena juga kemarin ada request ya. Oke, sebelum mungkin nanti kita akan coba cek marketnya ya. Kalau kita lihat saat ini kondisi market mengalami sedikit penurunan untuk seluruh total market cap cryptocurrency ya. Dan di sini kita lihat juga untuk Fear and Greed Index ini juga ketakutannya agak naik sedikit ya. Dan untuk altcoin sessionnya juga mengalami penurunan, karena di minggu kemarin untuk indeks altcoin sessionnya itu berada di level 28/100, saat ini ada di level 24 ya untuk alt sessionnya. Nah, di sini untuk Bitcoin sendiri juga di time frame di kurung waktu 24 jam ini mengalami pertumbuhan 1,64 ya persen, tipis teman ya. Dimana kita lihat untuk Bitcoin itu saat ini ada di 107.500 teman ya, per ini video ini gue buat ya. Tapi gue belum melihat sama sekali ya adanya indikasi bahwa untuk Bitcoin dalam waktu dekat itu akan mengalami lonjakan yang cukup tajam. Gue belum ada indikasi seperti itu. Cuma kalau kemarin kita pas cek di live ya, di weekly memang ada potensi turun. Cuma kalau di 1 bulan atau 1 month itu masih sangat bullish. Artinya meskipun nanti di weekly-nya itu ada penurunan cukup lumayan, misalkan ke 100.000 lagi atau malah di bawahnya mungkin ya. Nah, itu bisa menjadi diskon, tapi kalian jangan takut karena di 1 month Bitcoin sangat bullish teman. Oke, ini seperti itu. Nah, jadi mempersingkat waktu aja ya teman. Jadi kita langsung aja untuk melihat sih bagaimana kondisi dari Shiba Inu ya. Sebentar kita akan riset dulu ini teman ya, dan kita akan coba untuk menganalisanya lagi bagaimana kondisi dari Shiba Inu atau market Shiba Inu ya, price actionnya sih seperti apa gitu ya, intinya seperti itu. Oke, ini time frame 1 hari ya, kita masuk dulu. Oke, ini market Shiba Inu time frame 1 hari cuy. Kita akan coba melihat bagaimana kondisinya teman ya. Ini adalah kondisi market Shiba Inu di time frame 1 hari teman ya. Kita lihat secara resistennya ini cukup turun ya memang ya. Ini cukup turun. Cuma memang kalau kita lihat teman ya, kalau kita lihat saat ini posisi dari Shiba Inu tuh ada di bawah. Ya, posisi Shiba Inu tuh ada di bawah, kalau gue bilang ya, nggak di bawah banget, cuma itu sudah ada di bawah gitu teman ya. Karena kalau gue lihat ya secara alur ya, yang seharusnya terjadi alurnya kan model seperti ini. Kita tinggal lihat aja nanti ada lonjakan ya. Jadi kita sebenarnya untuk Shiba Inu ini apakah nanti akan ada penurunan lagi atau gimana? Kalau potensi penurunan sih ada ya, tapi gue lebih melihat ini akan masih sangat bertahan sih sepertinya untuk Shiba Inu ya. Karena memang di area level kepala 11, kepala 12 ini memang area demand ya. Oke, ini seperti itu. Nah, seharusnya memang ini Shiba Inu harusnya ya, kalau kita ngikutin secara alur pola pergerakannya, ini Shiba Inu tinggal tunggu ada kenaikan besar gitu ya sebenarnya. Tinggal tunggu ada kenaikan besar. Namun dalam prosesnya memang ini kemungkinan masih bisa tertekan turun. Ya, karena apa bang? Karena ya kita lihat sendiri ya di time frame 1 hari untuk volume transaksi Shiba Inu kita lihat teman. Oke ya. Jadi ini volume transaksi Shiba Inu kalau kita lihat rata-rata masih jualan, cuma memang secara persentase jualannya sudah menurun. Artinya ini akan ada suatu kenaikan ya. Akan ada suatu kenaikan, tapi bukan suatu kenaikan yang besar, belum. Bukan seperti itu. Nah,
itu dari apa namanya, volumenya ya. Nah, kalau kita cek juga dari MACD di sini ya, memang belum ada konfirmasi kenaikan di sini ya, teman. Yang gue belum lihat adanya konfirmasi kenaikan di sini. Cuma memang di sini sepertinya sudah mulai secara harga itu sudah mulai dikepus ini harganya ya. Artinya sepertinya si Inu itu akan ada kenaikan ini ya, akan ada kenaikan tipis mungkin ya. Oke, karena kenapa kok kenaikan tipis ya? Karena ya volume transaksi nggak ada gitu loh. Per gua video ini gue buat ini belum ada volume transaksi di time frame 1 hari. Volume transaksi buy-nya maksudnya ya. Terus kalau kita cek untuk RSI ya, restock RSI-nya. Ya, kita lihat teman. Nah, ini ya. Ini posisinya udah ya bisa dibilang di bawah lah. Jadi kalaupun memang ada lonjakan, gue pikir ya ini bisa aja. Artinya berarti apa bang? Berarti ya si Inu ada kemungkinan akan ada suatu kenaikan tipis ini ya. Jadi gini, yang gue lihat sih seperti itu. Sepertinya akan ada suatu kenaikan tipis untuk si Inu ini, teman. Oke, cuma memang kalau kita cek dari segi volume transaksi ini belum ngesupport ya, belum ngesupport. Artinya ini lebih cenderung bertahan ya. Cenderung bertahan kalau untuk saat ini gitu teman ya. Dan kita akan coba cek dulu nih teman dari supportnya ya. Nah, ini support ya. Dan kalau misalkan ada kenaikan tipis itu nyampe mana sih bang kira-kira untuk si Inu ini ya teman? Sebentar. Ya, kita akan coba cek ya. Kalau untuk kenaikan tipisnya ya, tipis banget ini cuy. Di area goldennya di area sekitar kepala 1224. Ya, cuma memang ada sih berpotensi si Inu tuh ke 0,618 Fibonacci. Jadi akan ada kemungkinan kalau misalkan ini melebihi ya, kenaikannya melebihi di 1224. Ini akan bisa memungkinkan si Inu mengarah ke 1278. Artinya dari target yang sudah kita lihat di situ ada potensi si Inu tuh naik sekitar 1,5 sampai naik sekitar 5,85% ya. Jadi ini seperti itu. Jadi apakah saat ini adalah pas banget bang kalau untuk kita masuk ya? Gue pikir ya bisa aja kalian masuk sekarang. Ya bisa aja teman. Ya. Mungkin kalian ngebidik target-target sekitar kenaikan 2-3% ya no problem sih ya. Problem ya, jadi sangat memungkinkan sebenarnya untuk si Inu naik. Cuma memang yang belum kita bisa pastikan ya, di sini kita belum lihat tuh adanya volume buy yang cukup lumayan. Tapi secara persentase jualan volume sell-nya itu menurun ya. Jadi ini bisa aja nanti terjadi kenaikan ya, atau jumlah volume transaksi buy-nya itu meningkat, bisa aja seperti itu. Ya intinya seperti itu. Ya intinya kan kalau saat ini kan dia udah koreksi ya. Kalau saat ini dia udah koreksi. Kalau kita lihat dia udah koreksi berapa persen bang? Dari resisten terakhir ke harga sekarang aja dia udah koreksi 11%. Artinya kan saat ini kita worth it udah nyicil. Ya temen ya, kalau misalkan kalian targetin bidik kenaikan 1,3 sampai 1-4% ya lumayan kalau misalkan memang naik seperti itu. Ya jadi kalau pikir ini ya memungkinkan, masih memungkinkan si Inu itu akan naik. Cuma memang belum terkonfirmasi dari volume transaksi saat ini. Ini seperti itu. Dan kalau kita cek di time frame 4 jam ya, ini volume transaksi buy-nya sudah lumayan ya, sudah ada lah indikasi untuk dia itu sudah mulai mengalami suatu kenaikan nih di time frame 4 jam tuh ya. Ya kemungkinan target kita di 1224 ini dulu ya. Kalau ini breakout kemungkinan di 1278. Ini seperti itu sih teman untuk si Inu ya. Oke. Ya kalau kalian mau cicil-cicil ya no problem sih untuk sekarang kalau menurut gua sih. Ya. Untuk scalpingan teman ya, untuk scalpingan. Tapi ingat kalau kita cek lagi di time frame 1 hari memang masih ada potensi tertekan untuk Shiba Inu ya, setelah memang nantinya ada kenaikan harga ini teman ya. Mungkin misalkan Shiba Inu di kepala 1278 misalkan, ini masih ada indikasi penurunan ya kalau nanti dia nggak mampu untuk breakout area yang kita ini di kepala 1354 ya. Jadi ini ada area kuning ini
adalah area konfirmasi ya. Jadi kalau misalkan naik dia melebihi area kuning ini, gue pikir dia Shiba Inu ada potensi atau kecenderungan untuk bisa up lebih tinggi. Nah kasarnya jadi pola-polanya itu seperti ini. Nah jadi harusnya dia itu saat ini ada suatu kenaikan kalau menurut gue sih. Jadi seperti itu teman. Oke. Dan next kita akan coba cek yang market dari Turbo ya cuy. Kemarin juga ada yang request tuh market dari Bang, request Turbo katanya. Oke, di sini kita akan coba cek market dari Turbo. Kalau tadi kita sudah cek ya market dari Shiba Inu yang akan ada suatu potensi kenaikan tipis ya temen ya. Nah ini kita udah masuk nih di marketnya si Turbo. Gimana Bang untuk Turbo di time frame 1 hari? Nah ini Turbo juga sama ya, pola-pola pergerakan sama persis nih sama Shiba Inu. Jadi kemungkinan ini akan menuju area resistensi terakhirnya ya di sini, area resisten ya. Ini pola-polanya sama ya kayak pola-pola Shiba Inu sama, cuma memang kalau masalah terbentuknya pola ini si Turbo ini lebih terbentuk ya. Kalau tadi Shiba Inu tuh posisinya masih ada di sini nih. Jadi belum ini Turbo gitu teman. Nah kalau kita lihat ya ini pola-polanya W ya. Artinya apa? Artinya ini benar-benar memang ada potensi Turbo itu mengalami kenaikan, dan kita lihat di time frame 1 hari ya di sini. Nih lo bisa perhatikan dia udah ngebuat double. Dia udah ngebuat double support ya temen ya. Kalian bisa lihat tuh di sini. Ya, jadi ini Turbo ini nanti ada potensi sampai naik mana? Gue pikir ya kalian bisa tunggu ada potensi Turbo itu ke kepala 44 cuy. Ya, jadi ada potensi Turbo di kepala 44 kalau kita cek temen. Nah di sini. Ya, jadi kita targetin aja kenaikan Turbo. Dia akan back to sekitar 0,618 Fibo itu ada di sini. Ya, target kita di 42 sampai 44. Target kenaikan Turbo ya. Kita anggaplah di sini. 45 lah ya, 42 sampai 45. Artinya Turbo memiliki kesempatan atau chance untuk naik sekitar 7 sampai 15% teman. Itu yang gue lihat sih ya. Nah buat mastiin lagi apakah memang ini Turbo akan naik Bang. Oke, ini time frame 1 hari loh cuy. Time frame 1 hari kita lihat ya, volume transaksi Turbo ini cukup lumayan, dan ini bisa memicu kenaikan kalau menurut gua. Dan kalau kita cek juga secara MACD, memang sih belum ada konfirmasi ya secara penuh untuk MACD-nya, golden cross-nya. Cuma memang kita bisa melihat ya dari candlenya ini. Ini sangat memungkinkan tekanan untuk harga Turbo itu naik, dan kalau gue pikir kalau gue lihat dari RSI-nya meskipun dia di bawah level 50, dia akan menuju level 50 lagi sepertinya ya. Resisten level 50 untuk pergerakan RSI-nya, temen ya. Jadi dia akan menuju ke sini. Jadi gue pikir seperti itu, temen. Ya. Jadi apakah saat ini kita boleh masuk di Turbo? Bisa. Kalau menurut gue sih bisa, ya. Karena ini Turbo sangat berpotensi ya untuk dia bisa up ini. Kalian masuk sekarang juga no problem kalau menurut gue sih. Ya, karena ini masih ada chance untuk dia naik ya, naik dikit lah, naik di sekitar pokoknya target pertama kita di 42 lah ya. Target pertama kita di 42, mudah-mudahan sih bisa tercapai ya, melihat di time frame 1 hari volume transaksinya masih cukup lumayan. Ini masih bisa nge-push ini harga nih. Ya intinya sih seperti itu, teman ya. Dan kalau kita cek di time frame 4 jam mungkin agak sedikit berbeda ya kalau di time frame 4 jam. Cuma memang kalau di time frame 4 jam ini tetap ya volume transaksi masih nge-support kenaikan ya, teman. Terus kalau apa namanya? Nah, ini masih sangat nge-support kenaikan, teman ya. Jadi di sini kalau kita cek di time frame 4 jam, ini dia ada potensi kenaikan mungkin ya 3%-an, teman. 3% di area sini nih. Nah, 3 sampai 5% lah. Kenaikannya lumayan ya. Jadi ada potensi untuk dia mengalami suatu kenaikan kalau menurut gue sih. Oke, intinya seperti itu. Ya. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya untuk price action dari Shiba Inu ya dan Turbo, teman ya. Bagaimana tadi kondisinya? Tadi udah gue ulas semua. Ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola